Ya, jadi di perencanaan saluran irigasi ini sebenarnya masuknya ke tugas 2 kalau di tugas besar ya. Jadi setelah tugas 1 kalian menggambar skema jaringan, skema bangunan, lalu peta daerah irigasi. Baru di tugas 2 itu kalian akan menghitung sebenarnya. Jadi dari luasan sawah yang kalian hitung di tugas 1, nanti di tugas 2 kalian gunakan untuk menentukan besarnya debit yang dibutuhkan oleh sawah kalian. Sehingga nantinya dengan adanya besaran debit tersebut, kalian bisa merancang besarnya saluran yang kalian butuhkan itu berapa dimensinya. Sebenarnya prinsipnya nggak beda jauh sama drainase ya. Jadi kalau drainase kan kalian menghitungnya berdasarkan kalian punya Ki hidrologi itu harus lebih kecil daripada Ki hidrolika supaya salurannya berarti kuat menampung itu semua gitu ya. Ini ada sedikit review mengenai bangunan bagi sadap dan letak-letaknya. Saya rasa di sini kalian sudah nggak bingung sih ya, karena saya lihat di pengerjaan tugas besar yang sudah beberapa yang sudah mengumpulkan juga tidak ada yang salah lagi penggunaan bangunan-bangunannya. Jadi saya rasa kalian di sini sudah paham meletakkan bangunan bagi sadap itu sebaiknya di sebelah mana gitu ya. Jadi contohnya di sini untuk bangunan bagi sendiri ini untuk membagi air dari saluran primer atau saluran sekunder ke dua buah saluran atau lebih yang masing-masing debitnya lebih kecil. Letaknya biasanya di saluran primer dan atau saluran sekunder pada suatu titik cabang. Biasanya ini yang nggak langsung mengalir ke petak sawahnya ya. Jadi kalau bangunan bagi itu berarti dari saluran ngebagi ke saluran lain, tapi dia di situ belum muncul petak sawahnya. Nah, untuk bangunan bagi sadap ini membagikan air dan menyambang bisa dari saluran primer ke primer yang lain, bisa dari primer ke tersier, atau primer ke sekunder, atau sekunder ke tersier, atau sekunder 1 ke sekunder yang lainnya. Letaknya biasanya di saluran primer atau saluran sekunder. Ini juga bisa digabung menjadi satu rangkaian. Maksudnya di satu titik yang sama itu ada bangunan bagi dan bangunan sadap. Untuk bangunan sadap sendiri ini untuk menyadap atau mengambil air dari saluran primer ke saluran sekunder atau tersier, atau dari saluran sekunder ke saluran tersier. Pokoknya yang tingkatnya lebih rendah ya. Ini bangunan sadap akhir. Jadi ada bangunan sadap akhir. Sedangkan bangunan sadap akhir ini adalah bangunan pembagi air pada bagian akhir dari saluran sekunder, jadi yang di ujung, di mana debitnya disadap habis oleh saluran-saluran tersier. Jadi letaknya biasanya ada di saluran primer, kalau misalkan emang menyadap langsung dari primer, jadi bisa juga di saluran sekunder, dan ada juga yang letaknya di akhir saluran sekunder, itu biasanya bangunan sadap ujung. Nah, untuk menentukan besarnya suatu saluran, jadi saluran kalian, itu kalian butuh menghitung debit rencana. Jadi di sini perhitungan debit rencana itu sendiri berdasarkan rumus berikut ini ya. Jadi kita tidak pakai rumus CIA seperti yang dulu drainase. Jadi di sini kita pakainya NFR kali A dibagi efisiensi. Untuk yang NFR itu sudah diberikan oleh asisten, akan diberikan oleh asisten nantinya. Lalu untuk A ini yang berdasarkan kalian hitung di luas petak-petak sawah kalian,
yang berkisar antara 50 sampai 100 hektar itu. Lalu untuk efisiensi ini juga yang diberikan oleh asisten adalah efisiensi total. Jadi nantinya kalian harus menentukan sendiri efisiensi dari masing-masing saluran gitu ya. Lalu selain saluran pembawa, kalian juga mendesain saluran pembuang. Jadi selain menghitung debit pembawa, kalian juga menghitung debit di saluran pembuang. Nah, untuk saluran pembuang ini sebenarnya sudah ditentukan berdasarkan besarnya modulus pembuangnya. Jadi besarnya debit yang dialirkan oleh saluran pembuang ini tergantung dari besarnya modulus pembuang dan luas sawah kalian gitu. Jadi besarnya modulus pembuang ini kisarannya 3,5 sampai 5 liter per detik hektar. Sedangkan besarannya itu sendiri itu merupakan jumlah kelebihan air yang harus dikeringkan per petak dan bergantung pada hal-hal berikut ini. Jadi semacam petak tersebut meskipun tidak dialiri oleh air dari irigasi, petak tersebut sebenarnya sudah basah. Nah, yang membuat petak tersebut basah dan harus dikeringkan air-airnya itu dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, curah hujan selama periode tertentu. Jadi di sini ketika saluran irigasi kita misalkan ditutup gitu ya, nggak ada air yang mengalir di saluran tersebut, sawah tersebut masih bisa ada airnya gitu, karena mungkin saja ada hujan yang terjadi sehingga dia bisa menampung hujan tersebut. Lalu selain itu ada pemberian air irigasi juga, terus kebutuhan air tanaman. Jadi tergantung dari kebutuhan air tanaman. Ketika tanaman tersebut tidak terlalu membutuhkan banyak air, otomatis kelebihan airnya nanti akan lebih besar. Lalu perkolasi tanah, ini jumlah air yang ada di tanah ya, yang sudah diserap oleh tanah. Lalu tampungan di sawah-sawah selama dan atau pada akhir periode yang bersangkutan. Maksudnya di sini tampungan di sawah-sawah ini ya tinggi air yang ada di sawah tersebut. Jadi kalau kalian tahu air sawah itu bukan ketika kita mengalirkan air di sawah itu tidak serta-merta airnya akan habis gitu ya. Jadi ikut teralirkan semua ke modulus pembuang, enggak. Tapi dia tertampung airnya di sawah-sawah minimal 10 cm. Sebenarnya tergantung sawahnya ditanami oleh tanaman apa gitu ya. Cuman normalnya minimal 10 cm yang membuat si sawah tersebut tidak kering. Lalu luasnya daerah atau luas area petaknya serta sumber-sumber kelebihan air yang lain. Bisa saja karena dari tanah pasti nantinya akan ada semacam air tanah yang mungkin mendapat aliran air tanah dari daerah lainnya atau petak sawah yang lain gitu ya. Jadi secara tidak langsung menambah kelebihan air di petak sawah tersebut. Nah, untuk debit pembuang hitungnya dengan rumus ini. Jadi ada QD sama dengan 1,62 kali DM kali A pangkat 0,92. Nah, ini bisa dilihat di KP 03. Jadi di dokumen KP ini sebenarnya sudah lengkap ya mengenai perencanaan irigasi mulai dari yang awal sampai dengan akhir. Mulai dari awal merencanakan debitnya atau dimensi salurannya sampai dengan yang akhir nanti stabilitas bendungnya itu juga ada di KP itu. Jadi dokumennya memang banyak, ada
KP01 sampai KP09 sudah di-share juga di MyTS Classroom di saat pertemuan pertama. Jadi kalian yang belum mendownload atau mengecek, mungkin silakan bisa dicek, karena nantinya akan berguna di pengerjaan tugas besar kalian ke depannya. Nah, untuk debit pembuang ini dengan rumus seperti ini yang kalian dapatkan nanti berupa liter per detik debit ya, di mana modulus pembuang ini yang menentukan adalah asisten secara modulus pembuang. Lalu untuk A, luas daerah yang dibuang airnya ini sesuai dengan luas petak sawah kalian. Jadi nanti ada debit pembuang dari masing-masing petak sawah, lalu berdasarkan yang sudah kalian gambar gitu ya, nanti dia menyatu dengan debit pembuang dari sawah yang lain, lalu bertambah banyak sampai dengan menuju ke outlet pembuang akhirnya, menuju sungai. Nah, untuk perencanaan salurannya sendiri, untuk saluran pembuang dan pembawa itu prinsipnya sama. Jadi berdasarkan debit yang ada, kira-kira berapa sih dimensi yang sesuai gitu. Nah, sedangkan untuk bentuk salurannya sendiri, setahu saya ini bebas kalian menentukan mau menggunakan persegi atau trapesium, karena itu nantinya tergantung dari material yang kalian gunakan ya. Jadi ketika saluran tersebut terbuat dari tanah, umumnya bisa trapesium, bisa persegi. Tapi ketika dia terbuat dari ketika dia terbuat dari beton, dia juga bisa trapesium, bisa persegi. Kalau dari tanah itu hanya bisa biasanya trapesium supaya lebih ini ya stabil di tebing-tebingnya, itu lebih stabilitasnya lebih terjaga karena trapesium itu kan cenderung miring, dia mengikuti bentuk galian dari saluran air. Sedangkan kalau yang persegi itu dibutuhkan tebing-tebing yang kuat gitu ya, sehingga kalau untuk material tanah kurang memungkinkan. Jadi nanti tergantung saluran kalian materialnya apa, lalu dimensi salurannya bisa mengikuti itu. Cuman ya kalau yang bisa dipakai di keduanya kan yang bentuk trapesium. Jadi memang seringnya bentuk trapesium ini lebih sering digunakan di saluran irigasi. Kalau tidak salah kemarin kita juga sudah bahas ya, jadi kelebihan kekurangannya saluran trapesium dan persegi ini. Jadi kalau trapesium ini kan cenderung butuh area yang besar ya dibandingkan dengan persegi. Jadi dia cenderung makan tempat karena adanya kemiringan tebing itu tadi. Sedangkan kalau persegi itu bisa dengan dimensi yang kecil gitu, dia bisa menampung yang banyak dan tidak membutuhkan tempat yang terlalu luas gitu ya. Jadi biasanya memang dipakainya di perumahan kalau yang persegi. Sedangkan kalau trapesium ini lebih sering di irigasi. Untuk yang circle, lingkaran, ini biasanya ketika kalian menggunakan saluran di bawah tanah gitu ya, gorong-gorong. Kemarin sempat saya perlihatkan juga beberapa fotonya ketika saluran tersebut melewati jalan, berarti perlu dibuat sebuah gorong-gorong. Nah, ini bisa pakai yang bentuk lingkaran. Selain lingkaran juga ada gorong-gorong persegi. Selain itu ada juga kecepatan izin. Jadi ketika kalian sudah menentukan dimensi saluran kalian, misalnya sudah kalian dapatkan dimensinya lebar sekian dan tinggi sekian. Nah, dimensi tersebut harus kalian cek karena di sini di tugas besar ini kemiringannya ditentukan ya. Jadi kemiringan salurannya itu adalah kemiringan desain, sehingga perlu dicek dengan kemiringan desain tersebut apakah kecepatannya sesuai dengan
kecepatan yang diizinkan. Nah, kalau misalkan tidak sesuai, itu yang bisa diakalin dengan merubah ininya, apa namanya, materialnya. Misalnya dia dengan awalnya tanah yang gambut, misalkan, terus dirubah menjadi tanah lempung, misalnya seperti itu. Jadi nanti koefisiennya berubah, lalu kecepatannya juga akan terpengaruh. Nah, di sini ada untuk menggunakan saluran tanah itu dibutuhkan acuan tabel De Vos. Sedangkan untuk saluran yang menggunakan material pasangan batu atau beton itu bisa langsung menggunakan kecepatan maksimum sebesar 2 dan 3 meter per detik sebagai kecepatan izin. Jadi maksudnya kecepatan izin di sini kalau lebih dari itu nggak boleh, gitu ya. Jadi kalau kurang nggak apa-apa. Sedangkan untuk yang saluran tanah menggunakan tabel De Vos, di sini juga ada range kecepatan. Jadi kalau range kecepatannya tabel De Vos ini memang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pasangan batu dan saluran beton. Ya karena itu tadi, karena materialnya dari tanah cenderung lebih sensitif terhadap erosi dan sedimentasi ya, sehingga kecepatannya juga butuh yang tidak terlalu besar tapi jangan terlalu kecil juga. Jadi di sini ada range-nya paling kecil itu 0,25, paling besar itu 0,8. Itu semua tergantung dari debitnya ya. Jadi berdasarkan debit salurannya bisa ditentukan kalau salurannya trapesium kemiringan tebingnya berapa, lalu perbandingan antara tinggi air dan lebar salurannya berapa, B per H, lalu ada di sini characteristic curve dari K ini bisa kita dapatkan juga kalau kita pakai rumus Manning, kecepatan Manning bisa didapatkan dari nilai K ini dijadikan nilai ini ya, K sama dengan 1/n, lalu kalian bisa dapatkan N-nya berapa gitu. Selain kecepatan izin, ada juga jagaan. Jadi untuk faktor keamanan, selain kecepatan yang dibatasi, di sini juga ada jagaan. Nah, tinggi jagaan ini nantinya muncul ketika kalian menggambar ya, karena kalau misalkan nggak digambar ya nggak kelihatan jagaannya. Untuk saluran tanah dan saluran pasangan juga tingginya berbeda, tinggi jagaannya. Ini seingat saya sudah disampaikan juga di kelas perencanaan saluran kemarin. Jadi ketika kita membahas perencanaan saluran, sudah pernah saya sampaikan mengenai tinggi jagaan ini. Untuk saluran tanah lebih besar daripada saluran pasangan, dan lagi-lagi melihat besarnya debitnya. Jadi minimal 0,4, maksimal di sini ada yang sampai 1 meter kalau debitnya besar sekali. Nah, kalau untuk yang saluran pasangan bisa hanya 20 cm, jagaannya sampai dengan 50 cm. Jadi kalau di sini digambarkan terlihat jagaannya itu adalah sebesar W ini ya. Jadi tinggi air ditambahkan jagaan itu baru akan sama dengan muka permukaan tanahnya. Jadi nanti kalian di sini ada elevasi tanah, lalu ada elevasi muka air, yaitu elevasi tanah dikurangi dengan jagaan, lalu ada elevasi dasar saluran di sini. Jadi yang perlu dihitung itu ada beberapa aspek ya. Jadi di sini ketika salurannya trapesium, lalu ada kemiringan tebing M. Nilai M di sini juga ditentukan oleh tabel De Vos ya kalau salurannya beton. Lalu ada nilai lebar saluran ini B, lalu ada nilai H tinggi air di saluran tersebut, dan ada nilai W sebagai jagaan. Lalu untuk tabel kekasaran Manning-nya bisa dijadikan
tabel ini bisa dijadikan acuan. Jadi ketika kalian menentukan saluran kalian, materialnya tanah, pasangan, atau beton, itu bisa menjadikan tabel ini sebagai acuan untuk koefisien Manning-nya ya. Jadi range-nya bisa ambil di sini. Jadi contohnya kalau tanah itu bisa kisarannya 0,016 sampai dengan 0,045. Ini juga bisa digunakan ketika nantinya kalian menghitung terus ternyata kok beda tipis ya sama kecepatan izinnya, jadi kayak kurang dikit gitu. Oh, mungkin bisa dirubah end Manning yang digunakan sehingga nantinya kecepatannya jadi oke, sesuai dengan kecepatan yang diizinkan. Seperti itu. Jadi bisa dilihat kondisi saluran di sini juga mempengaruhi kecepatan aliran karena secara tidak langsung dia memiliki koefisien Manning yang berbeda. Misalnya di sini untuk saluran tanah yang tidak terawat itu koefisien Manning-nya 0,05 sampai dengan 0,14, cenderung lebih besar dibandingkan dengan saluran tanah yang bersih ya. Kalau di sini lurus, baru, seragam, landai, dan bersih. Yang bersih ini cenderung lebih kecil koefisien Manning-nya. Nantinya akan berpengaruh di kecepatan. Jadi kalau logikanya kecepatan dari suatu aliran di saluran yang bersih itu pasti akan lebih cepat dibandingkan dengan saluran yang kotor. Karena kalau yang kotor, misalkan banyak rumput-rumputnya di pinggirnya, gitu ya, tentu saja untuk mengalirkan air akan lebih banyak hambatannya dibandingkan dengan saluran yang bersih. Ya, ini mungkin kalian sudah familiar dengan rumus ini. Jadi rumus Manning, kecepatan di sini dipengaruhi oleh nilai koefisien N-nya. Nah, ini ada contohnya. Jadi contoh dari penggunaan langkah-langkah pengerjaan yang tadi sudah disampaikan di awal, gitu ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah paham, malah sudah kayak di luar kepala, nggak perlu di-review lagi. Cuman di sini mungkin ada juga dari beberapa kalian yang sudah agak lupa gitu ya. Jadi bagaimana merencanakan dimensi suatu saluran, karena terakhir kita mengerjakan perencanaan dimensi saluran itu kan baru di mata kuliah drainase kemarin ya. Jadi di sini ada contohnya, ada sebuah skema jaringan gitu ya. Bukan skema jaringan juga sih kalau ini. Jadi ini contohnya ada gambar suatu peta daerah irigasi, potongan dari peta daerah irigasi. Karena di sini hanya meninjau 3 petak sawah terdepannya saja. Jadi ada suatu sungai, ada saluran primer, lalu bangunan bagi sadap di sini menuju ke saluran sekunder, di mana air-airnya disadap ke 3 buah petak sawah dengan luas berbeda. Jadi ini contoh sederhana saja. Sepertinya kalau dari yang saya lihat petak-petak sawah kalian kebanyakan ya lebih rumit daripada ini ya. Jadi mungkin ada yang petak sawahnya di kanan kiri, lalu ada yang di sini belum ada petak sawahnya, jadi bangunan bagi aja, terus baru di sini ada bangunan sadapnya. Tapi ini bisa diimplementasikan di segala kondisi ya. Jadi ini memang contohnya yang sederhana, tapi saya harap kalian bisa mengaplikasikannya di pengerjaan tugas kalian gitu. Jadi dari sini ada suatu saluran sekunder yang disadap ke masing-masing petak tersier. Jadi ada 3 petak tersier yang mana luasnya beda-beda. Jadi kalau kalian masih ingat range luas petak tersier itu 50 sampai dengan 100 hektar, bisa lebih dari 100 hektar di kondisi tertentu.
Lalu di sini ada saluran tersier yang warna hijau, dan ada juga saluran pembuang yang putus-putus ini ya. Jadi bagi kalian di sini yang mungkin masih, kalau dari saya kemarin yang saya lihat ada masih banyak beberapa yang tidak menggambarkan saluran pembuangnya, jadi belum lengkap gitu skemanya, jadi hanya saluran pembuangnya saja. Sedangkan untuk letak saluran pembuang sendiri biasanya berlawanan dengan saluran pembawa, karena asumsinya di lapangan nanti saluran pembawa itu akan berada di titik tertinggi dari petak sawah tersebut, sedangkan saluran pembuangnya ada di titik terendah. Jadi nantinya di sini ada saluran tersier. Nah, dari saluran tersier ini nantinya akan dialirkan ke petak-petak kuarter. Jadi ada saluran kuarter di sini, garis-garis ke bawah tuh. Nah, dari saluran kuarter ini air akan menuju ke saluran pembuang di bawah, di akhir dari petak sawah itu untuk dibuang gitu kelebihan airnya. Jadi dari yang saluran tersier ketika airnya sudah tidak digunakan oleh tanamannya, jadi kelebihan airnya bisa dibuang melalui saluran pembuang tersebut. Makanya letaknya itu seperti ini gitu ya. Kalau kemarin saya lihat ada beberapa yang naruh saluran pembuang itu di samping kanan kiri gitu. Sebenarnya bisa kalau misalkan saluran tersiernya itu memang ada di dua sisi gitu, tapi harusnya tidak seperti itu untuk hal ini. Jadi hanya saluran tersiernya hanya terletak di satu sisi saja, terus nanti dialirkan melalui saluran kuarter ke petak-petak sawahnya, petak sawah kuarternya. Jadi di sini kita punya petak sawah tersier yang terdiri dari beberapa petak kuarter di dalamnya, lalu dibuang melalui saluran pembuang ini. Tuh. Jadi setelah dari saluran pembuang, masing-masing petak sawah punya saluran pembuangnya masing-masing, lalu dialirkan melalui semacam saluran pembuang sekunder gitu ya, karena dari tersier sekunder. Prinsipnya sama seperti drainase kalau saluran pembuang ini, karena memang drainage ya tujuannya. Jadi sama dengan saluran drainase, kalau tersier ketemu terus menjadi sekunder, terus nanti sekunder ini bisa ketemu dengan saluran dari sawah tersier yang lain yang ada di saluran sekunder yang lain, misalkan di sebelah kanan dari petak sawah ini, itu bisa disatukan terus nanti menjadi saluran pembuang primer, lalu dibuang lagi ke outlet yaitu sungai yang sama dengan inletnya, atau bisa juga di sungai berbeda ketika ada dua sungai itu bisa dibuang di sungai berbeda tergantung mana sungai terdekat dari si saluran pembuang itu. Nah, diketahui 3 buah petak sawah dengan luas 80, 70, dan 60 hektar. Di sini ada saluran pembawa dan saluran pembuang, yang mana masing-masing memiliki properti sebagai berikut. Jadi kalau saluran pembawanya, efisiensi total sudah diketahui. Ini saya sesuaikan dengan data-data yang diketahui untuk pengerjaan tugas besar kalian ya. Contohnya di sini ada efisiensi total, lalu NFR, I rencana, dan modulus pembuang untuk saluran pembuang. Untuk materialnya sendiri, setahu saya kalian menentukan sendiri, tidak menentukan asisten. Saya lalu ditanyakan kebutuhan air irigasinya berapa dan dimensi salurannya sebesar apa. Nah, itu dilakukan pertama-tama adalah menghitung efisiensi dari masing-masing saluran. Jadi ini sudah sempat saya sampaikan juga di kelas saya. Di situ kalian mendapatkan data efisiensi total, yang mana efisiensi total ini merupakan
perkalian dari efisiensi primer dikali sekunder dikali tersier. Jadi di sini ada asumsi, di mana asumsi ini sebenarnya kalian bebas mau menentukan asumsi yang seperti apa. Cuman aturannya adalah range dari efisiensi masing-masing itu harus sesuai dengan yang sudah diajarkan di kelas ya. Jadi kemarin saya sudah sempat memberikan range untuk efisiensi primer dan sekunder itu sekitar berapa 0,8 sampai 0,9 apa ya, 0,85 sampai 0,9. Pokoknya harus disesuaikan dengan asumsi tersebut gitu. Yang asumsi yang kalian gunakan harus disesuaikan dengan aturan tersebut gitu. EP bisa sama dengan ES, terus dari situ kalian bisa mendapatkan juga efisiensi tersiernya berapa karena efisiensi totalnya sudah diketahui. Nah, dari E yang kecil ini jadi E besar. Efisiensi yang digunakan di rumus Q, yang mana untuk untuk primer, efisiensi primer itu sama dengan efisiensi total, sudah diketahui. Lalu untuk efisiensi sekunder itu sama dengan ES dikali ET, di mana di sini ES-nya 0,9, terus ET-nya itu 0,8. Lalu untuk ET sendiri ya 0,8 ini tadi, karena dia di sini ET ini mempertimbangkan kehilangan dari saluran tersier itu. Sedangkan untuk yang sekunder harus mempertimbangkan kehilangan dari saluran sekundernya dan saluran tersiernya nanti. Dan untuk yang primer itu harus mempertimbangkan kehilangan dari saluran sekunder, tersier, dan primernya sendiri. Nah, setelah menghitung efisiensi, di sini kalian baru bisa menghitung kebutuhan air irigasi dari masing-masing petaknya. Mulai dari petak pertama sampai dengan petak ketiga, berdasarkan nilai efisiensi dari tersier ini tadi 0,8, lalu NFR yang sudah ditentukan 1,5, dan luasan dari masing-masing petak 80, 70, 60 hektar. Lalu setelah itu, setelah saluran tersier, lalu dihitung juga debit saluran sekunder dan primer, yang mana di sini diperhatikan sawah tersier mana yang dialiri oleh saluran tersebut. Gitu ya. Jadi kalau di sini kita lihat gambarnya, ada SS12, ada SS11. Kalau SS12 ini dia mengalirkan menuju ke bangunan sadap yang ini dan hanya diakses oleh satu petak saja. Sedangkan untuk yang SS11 ini harus memperhitungkan petak sawah yang 70 hektar dan 60 hektar. Dia setelah disadap di sini, dia tetap harus mengeluarkan air untuk disadap di saluran selanjutnya gitu ya. Jadi yang membedakan itu, sehingga di sini untuk SS11 itu luas petaknya adalah 70 plus 60, dengan efisiensi ini yang digunakan adalah efisiensi sekunder yang sudah dihitung tadi ES ini. Jadi kuncinya ketika kalian menghitung efisiensi itu harus kalian lihat nantinya tersier itu pasti akan jauh lebih besar, bukan jauh lebih besar. Tersier itu akan menjadi efisiensi terbesar, sedangkan untuk yang sekunder sama primer itu lebih kecil dari tersiernya, gitu ya. Lalu ada saluran primer, jadi setelah saluran sekunder tadi, untuk yang SS11 itu 70 plus 60, sedangkan yang SS12 cukup memperhitungkan yang 60 saja. Lalu untuk yang saluran primer, sebenarnya untuk yang saluran primer tidak seperti itu ya. Jadi karena di sini yang ditinjau hanya 3 petak sawah, ya otomatis yang diperhitungkan ya 3 petak sawah ini.
Lain halnya ketika di sini nanti ada saluran sekunder lagi, lalu dia punya 3 petak sawah lainnya, ya berarti untuk yang, saluran primer di sini harus memperhitungkan petak sawah yang lain juga gitu. Jadi, tidak hanya memperhatikan petak sawah dari, saluran sekunder yang pertama saja, tapi harus memperhatikan petak sawah seluruhnya karena dia merupakan, hulu dari, saluran irigasi kita gitu ya. Jadi, istilahnya dia yang membawa semua air untuk, dialiri ke saluran, petak-petak irigasi yang kita punya. Cuman karena di sini yang ditinjau hanya 3 petak saja, sehingga untuk saluran primer ini ya, luas petaknya total dari 3 petak tersebut dibagi dengan efisiensi dari, efisiensi total itu tadi 0,6. Selain itu, selain saluran pembawah, dihitung juga debit untuk saluran pembuang. Jadi untuk saluran pembuang ini dengan rumus menggunakan, modulus pembuang tadi, dapat ditentukan debitnya, berapa gitu ya. Jadi tidak perlu, bingung karena kalau dilihat-lihat debitnya kok lebih besar daripada debit irigasi salurannya sih. Ya iya, karena, saluran pembuang ini tidak hanya membuang air sisa dari irigasi, tapi juga, misalkan ketika terjadi hujan, atau terjadi, pertambahan air air lainnya selain dari irigasi, itu, kelebihannya ya dibuang melalui saluran pembuang ini. Untuk saluran pembuang ini biasanya dia dari saluran tanah, karena memang, mmm, apa ya, karena dia, sifatnya hanya membuang air ya, jadi tidak, istilahnya kayak sisa-sisanya, dibuang melalui saluran pembuang ini, sehingga tidak perlu memperhatikan kalau misalkan irigasi itu kan perlu diperhatikan juga ketika kalian irigasi, diusahakan jangan banyak, pasir-pasir atau sedimen-sedimen yang katut gitu ya, jadi yang ikut ikut, mengirigasi sawah kalian, nanti akan, merugikan sawah kalian. Sehingga, dibutuhkan, adanya saluran yang, stabil gitu. Jadi kalau tanah itu tidak tererosi, tapi, mmm, tidak terlalu rendah juga kecepatannya, sehingga nanti akan membuat, sedimennya tersedimentasi. Sedangkan untuk yang saluran pembuang ini lebih, ini ya, apa namanya, yang penting dimensinya itu, muat gitu ya, dimensinya mencukupi. Untuk, masalah kecepatannya, ya memang kecepatannya juga dibatasi, tapi tidak se-strict itu. Jadi kalau untuk yang, saluran pembuang ini, jika memang pakai yang trapesium, kalau pakai yang tanah, ya boleh mengikuti, tabel DeVos, tapi, kalau misalkan, kurang-kurang sedikit atau lebih-lebih sedikit itu lebih, dimaklumi gitu ya dibandingkan dengan ketika menghitung untuk saluran pembawah. Nah, setelah dihitung debitnya, baru kita bisa menentukan, dimensi salurannya. Untuk, dimensi saluran ini, yang perlu diperhatikan di sini adalah, kecepatan izin seperti yang tadi kita sudah bahas di awal. Dan, kecepatan izin ini tergantung dari, material yang kita gunakan. Di sini saya pakai contohnya yang, susah, yang pakai tanah gitu ya. Jadi pakai tabel DeVos. Contohnya di sini adalah untuk saluran tersier ST11, jadi saluran tersier untuk petak sawah nomor 1 tadi, dengan debit sebesar 0,15 meter kubik per detik. Nah, di sini, kita lihat, berdasarkan tabel DeVos, untuk debit sebesar itu, untuk tabel DeVos untuk debit 0,15 itu kisarannya, jadi kalau yang paling atas ini bisa dipakai juga 0,15, tapi lebih cenderung ke yang kurang dari 0,15.
Kalau 0,15 karena perbatasan ya, jadi boleh kecepatannya itu sampai dengan 0,35 meter per detik. Lalu kemiringan talutnya 1, B per H-nya 1, dan K-nya itu 35. Nah, dari yang ditentukan oleh tabel De Vos ini, kita bisa mulai perhitungannya dengan pertama-tama kita tentukan dulu rumus yang kita gunakan, karena di sini kita mau coba pakai trapesium, nah salurannya saluran tanah ya, sehingga rumusnya juga rumus trapesium, rumus A, rumus P-nya. Berdasarkan rumus trapesium dengan kemiringan talut M sama dengan 1 tadi, kita dapatkan A-nya 2H kuadrat, dan P-nya adalah H plus 2H akar 2. Selain itu, kita bisa dapatkan juga koefisien Manningnya, karena kita punya nilai K tadi dari tabel De Vos, koefisien Manning ini sama dengan 1 per K, sehingga didapatkan dengan K-nya 35, N-nya itu 0,028. Setelah kita punya angkanya semua, kita bisa masukkan ke rumus untuk angka-angka yang diketahui. Jadi Q-nya 0,15. Lalu di sini kita punya nilai A kali V. V-nya kita ganti dengan V Manning. Lalu A-nya kita ganti dengan A yang sudah kita hitung tadi, 2H kuadrat. Lalu V-nya V Manning, 1 per N, N-nya 0,028. Lalu R pangkat 2 per 3, R ini sama dengan A per P, A dibagi P, pangkat 2 per 3, lalu dikali I, kemiringan saluran yang sudah diketahui, 0,0005 pangkat setengah. Nah, dengan ini saya pakai kalkulator ya, kalau misalkan mau pakai Excel juga bisa, jadi kalau kalian kan meninjaunya banyak ya, jadi lebih mudah kalau pakai Excel. 0,188 sama dengan 2H kuadrat dikali 2H kuadrat per H plus 2H akar 2 pangkat 2 per 3. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai H-nya sama dengan 0,485 meter. Nah, karena tadi kita punya nilai B sama dengan H, berdasarkan tabel De Vos itu, otomatis kita sudah punya nilai B-nya dengan kita mengetahui H-nya ini. Nah, dari situ tidak bisa langsung, oke, dapat B dan H pakai ini. Gitu. Tidak bisa langsung seperti itu, tapi karena kita harus ngecek kecepatannya terlebih dahulu. Apakah kecepatan alirannya sudah oke, sesuai dengan range yang ditentukan, maka kita kita balikin lagi ke persamaan Manning, jadi dengan kecepatan yang kita cari gitu ya, dengan nilai N, R, dan I yang kita sudah punya. Yang mana di sini kita baru punya nilai R-nya tadi setelah kita dapat B sama H-nya. Ternyata setelah kita pakai kecepatan Manning didapatkan 0,35 yang mana masih sesuai dengan range. Karena range-nya tadi 0,3 sampai 0,35. Sehingga bisa dikatakan ini oke dan kita dapat dimensi saluran kita, B-nya 0,485, hanya 0,485. Lalu kita bisa tentukan juga jagaannya. Jadi karena debitnya tadi kurang dari 0,5 ya, berarti otomatis jagaannya ya 0,4 meter gitu. Jadi hingga 0,48 terus ditambah jagaannya 0,4 meter. Seperti itu. Untuk saluran pembuang juga langkahnya akan sama. Jadi mendesain saluran seperti apapun, kalau di irigasi ini yang perlu diperhatikan adalah pengecekan kecepatan alirannya, terutama ketika kalian menggunakan material tanah gitu ya. Karena kalau yang bukan tanah itu range-nya besar kan. Jadi kalau beton bisa sampai 3, batu pasang bisa sampai 2 gitu ya. Jadi
kemungkinan untuk terlampauinya lebih kecil lah dibandingkan dengan ketika kalian menggunakan saluran tanah gitu. Ya, saya rasa untuk materi perencanaan saluran sudah selesai ya. Jadi untuk contoh soalnya ini saya harap bisa lebih memperjelas lagi ke kalian. Jadi mungkin beberapa juga ada yang belum sampai situ gitu ya. Jadi mungkin baru sampai mengerjakan peta daerah irigasinya atau belum menghitung debit yang digunakan atau sudah menghitung debit tapi memang belum sampai sini kan kita belum sampai ke perencanaan saluran memang tugas besarnya. Cuman ini jadi setelah kalian menghitung debitnya, langkah selanjutnya bisa dilanjutkan sampai dengan kalian mendapatkan dimensi saluran yang kalian butuhkan. Barangkali dari kalian ada pertanyaan, saya persilahkan. Kira-kira apa sudah jelas ya perencanaan dimensi salurannya ini? Rasa-rasanya sudah jelas ya? Silakan, ada pertanyaan mungkin atau apa ya, tanggapan? Untuk yang saya nggak tahu yang mahasiswa asistensi dengan Pak Najaji apa sudah mengumpulkan tugas pertama atau belum ya? Maksudnya sudah deadline tugas 1 atau belum? Sudah ya? Sudah. Sudah. Berarti sudah sampai menghitung debit atau belum? Belum, Bu. Oh, oke. Iya, karena debit ini kan sebenarnya ada di skema jaringan ya. Jadi kalau kalian lihat skema jaringan itu kan ada kotak gitu, terus di kotaknya ada isinya macam-macam gitu kan. Ada nama petak, terus ada luas petak sama debit yang dibutuhkan petak tersebut. Gitu. Kalau kemarin, kalau dari saya, yang masih dengan saya belum saya berikan data untuk menghitung debitnya, jadi yang untuk kotak itu dikosongi dulu karena memang baru diketahui luas sawahnya saja. Wah, putus ya, sorry. Iya, jadi seperti itu. Jadi mungkin kalau yang